Perkenalkan, kami dari kelompok 2 SIC ingin menjelaskan materi bab 2 yang berjudul Enterprise Resource Planning. Next. Ini adalah anggota kelompok kami. Next. Perkenalkan, nama saya Kevin Purbandara Aji dengan NIM 2205 1214014 Next. Yang pertama akan menjelaskan tentang sejarah sistem ERP. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning telah mengalami evolusi yang signifikan sejak awal, munculnya pada tahun 1960-an hingga saat ini. Awalnya, sistem ERP difokuskan pada pengendalian persediaan dalam konteks sistem fabrikasi. Berikut adalah rangkaian sejarah dan evolusi sistem ERP berdasarkan tabel dan teks yang diberikan. Pada tahun 1960-an, sistem fabrikasi fokus pada pengendalian inventaris atau inventory control. Pada tahun 1970-an, fokus bergeser pada MRP atau Material Requirement Planning yang mentransikan jadwal utama produk menjadi kebutuhan berbasis waktu atau time based net untuk perencanaan dan pengadaan barang sebagian jadi komponen dan bahan baku. Pada tahun 1980-an, MRP bagian 2 atau Manufacturing Resource Planning berkembang mencakup pengelolaan operasional produksi atau shop floor dan aktivitas pengelolaan distribusi. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, MRP 2 berkembang lebih lanjut mencakup aktivitas rekayasa keuangan, sumber daya manusia, dan pengelolaan proyek yang melibatkan hampir semua aktivitas sistem organisasi usaha, yang kemudian dikenal sebagai Enterprise Resource Planning atau ERP. Pada tahun 2000-an sampai sekarang, ERP 2 berkembang menjadi Extended ERP yang mencakup semua area fungsional suatu organisasi, termasuk penjualan dan pemasaran, dukungan pelayanan, dan manajemen pemasok. Next. Dalam situasi ekonomi krisis seperti saat ini, penerapan sistem ERP tidak hanya memberikan informasi bagi pengguna, tetapi juga diharapkan dapat memberikan alternatif keputusan bagi manajemen untuk mengambil keputusan lebih lanjut, sehingga memungkinkan perusahaan untuk bersaing dan memenangkan persaingan bisnis. Tujuan perluasan sistem ERP berdasarkan kebutuhan organisasi adalah untuk menjadi kompetitif dan memenangkan persaingan bisnis dengan memberikan informasi yang akurat, terkini, dan informatif bagi pengambilan keputusan. Next. Perkenalkan, nama saya Nur Kumala dengan NIM 2205 Next. Perkembangan sistem ERP. Sejak diisukan sekitar tahun 1960-an, sistem ERP telah mengalami evolusi yang cukup drastis hingga mencapai bentuk seperti yang sekarang dikenal. Tahap 1, Material Requirement Planning. Cikal bakal sistem ERP adalah konsep Material Requirement Planning atau MRP, atau perencanaan kebutuhan material yang merupakan kelanjutan dari proses pengolahan Bill of Material (BOM) atau daftar kebutuhan material yang harus disediakan untuk proses suatu produk tertentu. MRP memikirkan sebuah metode untuk mengelola order material dan komponennya yang akhirnya dikenal dengan konsep MRP. MRP digunakan untuk melakukan simulasi pemasaran industri manufaktur dengan menggunakan jadwal perencanaan, yaitu master schedule, untuk menjawab produk apa saja yang akan diproduksi, daftar pengadaan material, bill of material untuk menjawab bahan material yang diperlukan untuk membuat produk, daftar saldo persediaan untuk menjawab bahan material apa yang sudah dimiliki, dan bahan material yang harus dibeli. Next. Tahap 2, Closed Loop MRP. Konsep MRP kemudian dengan cepat berkembang
dan berbagai implementasi akhirnya disadari bahwa MRP dapat dimanfaatkan untuk memberikan sinyal kapan harus melakukan order ulang, yaitu reordering. Penerapan teknik ini dapat membantu menjaga tanggal limit order setelah order diserahkan ke bagian produksi atau ke pemasok. Teknik menjaga perencanaan kebutuhan kapasitas dituangkan dalam material requirement planning, kemudian dibuat menjadi alat bantu berupa sistem yang dirancang untuk membantu menjalankan rencana pekerjaan di berbagai lokasi pabrik, penjualan inventory internal dan eksternal. Tahap 3, Manufacturing Research Planning, yaitu MRP 2. Perencanaan, penjualan, dan operasional proses yang digunakan untuk menyeimbangkan antara permintaan dari persediaan sehingga manajemen dapat melakukan kontrol terhadap aspek operasional bisnis. Antarmuka keuangan, kemampuan menerjemahkan rencana operasional, satuan bentuk, pieces, kilogram, galon, satuan lainnya, menjadi satuan biaya dalam mata uang tertentu. Kemudian simulasi kemampuan melakukan analisis what if untuk mendapatkan jawaban yang mungkin diterapkan baik dalam satuan unit maupun dalam jumlah uang. Next. Tahap 4, Enterprise Resource Planning, ERP. Dasar ERP sebenarnya diturunkan dari MRP 2, tetapi proses bisnis diperluas dan lebih sesuai diterapkan pada kondisi perusahaan yang memiliki beberapa unit bisnis. Dengan sistem ERP, maka integrasi keuangan lebih ditekankan alat bantu rantai pasok, dukungan atas bisnis melintas pada fungsi organisasi, bahkan melintas antar perusahaan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Tahap 5, Extended ERP, ERP 2. Sistem Extended ERP mulai diluncurkan sekitar tahun 2000-an. Sistem ERP 2 ini disebut Extended ERP karena merupakan perluasan dari fungsi-fungsi yang ada pada sistem ERP, yaitu mencakup fungsi-fungsi yang dapat menjembatani komunikasi dengan supplier dan konsumen. Sistem Extended ERP ini tidak hanya fokus pada konsumen, proses produksi, interaksi real-time, manajemen aset perusahaan, bahkan berfokus pada usaha optimasi seluruh jaringan bisnis, termasuk integrasi dengan supplier. Next. Selanjutnya, saya Dias Dewa Saputra dengan NIM terakhir 087. Next. Infrastruktur sistem ERP. Pengertian infrastruktur sistem ERP. Infrastruktur sistem ERP adalah fondasi teknis, proses, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung implementasi dan pengoperasian sistem Enterprise Resource Planning di dalam sebuah perusahaan. Dalam konteks yang telah disampaikan sebelumnya, infrastruktur sistem ERP dapat diuraikan sebagai berikut. Next. Yang pertama ada people atau orang-orang. Ini mencakup tim yang terlibat dalam seluruh siklus hidup, implementasi dan penggunaan sistem ERP. Ini termasuk manajemen tingkat atas yang memberikan dukungan dan visi serta staf yang terlibat dalam pemilihan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan penggunaan sistem ERP. Aspek-aspek seperti komitmen, keterlibatan, semangat, dan minimnya resistensi terhadap perubahan dari semua pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Next. Selanjutnya ada proses. Ini melibatkan proses bisnis yang saat ini ada di perusahaan dan bagaimana sistem ERP akan diintegrasikan dan memperbarui proses-proses tersebut. Proses bisnis perlu dianalisis, didokumentasikan, dan diperbarui jika diperlukan sebelum mengimplementasikan sistem ERP. Kontrol dari tiap bagian perusahaan terhadap proses-proses ini juga penting untuk memastikan bahwa implementasi berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Next. Dan terakhir ada teknologi. Ini mencakup semua aspek teknis yang diperlukan untuk mendukung sistem ERP, termasuk infrastruktur, jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan database. Infrastruktur jaringan perlu dibangun dan dikelola baik secara internal maupun eksternal untuk mendukung komunikasi dan integrasi data. Perangkat keras dan perangkat lunak harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kompatibilitas, skalabilitas, perawatan, dan kemampuan untuk mengakomodasi perkembangan masa depan. Database yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dengan preferensi untuk database sesuai relasional dengan arsitektur client server dan beberapa kemungkinan berbasis web. Next. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi sistem integrasi yang dijelaskan oleh Andreye dan Atul Apte terdiri dari 4 tahap utama. Itu pertama strategi, tahapan ini difokuskan pada penetapan tujuan bisnis dan pengembangan teknologi yang sejalan dengan visi organisasi dan penting untuk memahami bagian-bagian organisasi, kebutuhan pelanggan, model bisnis, dan meningkatkan komunikasi strategi kepada semua pihak terkait. Selanjutnya ada perencanaan. Pada tahapan ini terlibat perencanaan teknis dan non-teknis termasuk pembuatan prototipe yang terkait dengan proyek pengembangan sistem integrasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek perencanaan termasuk pengadaan sistem integrasi melalui pembangunan sendiri atau pembelian dari pemasok perangkat lunak, serta penjadwalan dan penilaian risiko dapat dilaksanakan dengan baik.
Tiga implementasi fokus tahapan ini adalah untuk mencapai target yang ditetapkan dalam strategi visi. Evaluasi, tahapan evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi keseluruhan proses dari perencanaan hingga implementasi. Next. Terakhir, dari Richardus Eko Indrajit menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan konsep e-bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif lebih mudah dibandingkan mempertahankannya. Karakteristik konsep e-bisnis mencakup yang pertama, restrukturasi dan redistribusi operasional. Perusahaan e-bisnis harus melayani pelanggan selama 7 hari seminggu. Pelanggan dapat berinteraksi dengan perusahaan melalui internet. Dan terakhir, fenomena jejaring memaksa perusahaan untuk bekerja sama dengan mitra bisnis, mempengaruhi kontrol kualitas harga, dan kecepatan pengiriman produk yang ditawarkan. Next. Perkenalkan, nama saya Angelika Cecilia, NIM 2205121491. Konsep dan arsitektur ERP. Arti dari ERP, Enterprise Resource Planning atau ERP, merupakan singkatan dari 3 elemen kata enterprise atau perusahaan atau organisasi, resource yaitu sumber daya, planning yaitu perencanaan. 3 kata tersebut mencerminkan sebuah konsep yang berujung pada kata kerja yaitu planning. Integrasi. Integrasi dalam konsep sistem ERP berhubungan dengan interpretasi sebagai berikut. Menghubungkan antara berbagai aliran proses bisnis, metode, dan teknik berkomunikasi. Selanjutnya, keselarasan dan sinkronisasi operasi bisnis, lalu koordinasi operasi bisnis. Pengertian ERP. Enterprise Resource Planning, ERP merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan melalui paket aplikasi program terintegrasi dan multimodul. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja, memberikan pelayanan lebih baik kepada konsumen, dan menghasilkan nilai tambah serta keuntungan maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan atas perusahaan. Konsep dasar. Yang pertama, ERP terdiri atas paket software komersil yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, yang meliputi keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan juga informasi konsumen. Sistem ERP adalah paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasi, yang mengintegrasikan informasi dan proses berbasis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam sebuah organisasi. ERP merupakan satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di seluruh enterprise. Konsep sistem ERP. Yang pertama itu dalam konsepnya ini ada enterprise system yang terdiri dari financial and accounting, plan maintenance, procurement, manufacturing, business intelligence, sales and distribution, inventory, human resource, customer relationship management. Konsep sistem ERP. Yang pertama ada financial accounting, terdiri dari cost center and profit center. Lalu yang kedua ada account payable, ketiga ada account receivable, cash atau bank management, cash flow management, treasury management, general ledger, income statement, and balance sheet. Sales and distribution, itu terdiri dari sales quotation, sales order, shipping, goods issues, invoicing, credit control, komisi, discount, credit notes. Manufacturing terdiri dari order production, bill of material, planning production control, dan order production, master planning, scheduling, MRP atau material requirement planning, dan product costing. Inventory terdiri dari inventory movement atau transfer, inventory management, multiple warehouse location, produk kategori, product items, physical and valuation inventory. Procurement itu terdiri dari purchase requisition and approval, purchase order and approval, goods receipt, invoice verification, and purchase return. Human resource itu terdiri dari employee scheduling, training, development employment, payroll, benefit, bonus, and overtime, job description, self-service HR, and struktur organisasi dan workflow analysis. Lalu ada plan maintenance, ini pengurangan biaya operasional dalam produksi.
Yang kedua itu peningkatan efisiensi, work clearance management, maintenance execution, service parts, document management, maintenance budgeting, and integrasi dengan dan accounting assets. Lalu ada customer relationship management, itu terdiri dari customer campaign, customer interaction center, customer self-service online inquiry, lead and activity tracking, seperti information, service, charge, account, lalu warranty and help, knowledge base, sales report, sales support, and sales qualification, consistent user experience, personalization of service, and real-time access enterprise info. Business intelligence itu sistem informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajemen seperti decision support system atau DSS yang inovatif dan intuitif interface untuk kepentingan analisis data transaksi agar memperoleh kinerja bisnis. Selain itu, merupakan proses interaktif untuk eksplorasi dan analisis informasi yang terstruktur dan pada domain tertentu atau data warehouse untuk mengetahui pola bisnis tertentu sehingga membantu pengambilan keputusan. Ini merupakan arsitektur sistem ERP di mana ada database, terus application yang terdiri dari klien-klien dan web klien. Klien merupakan komputer yang dipakai oleh pengguna sistem ERP. Pengguna sistem ERP ini dapat dalam satu lingkup perusahaan seperti bagian finance and accounting, pemasaran, produksi, logistik, HRD, dan sebagainya. Secara arsitektur, pengguna sistem ERP tersebut berhubungan dengan aplikasi server yang kemudian terhubung ke database server. Untuk sistem ERP tertentu, sudah bisa diakses lewat web atau internet. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa pengguna sistem ERP ini dapat melakukan di luar lingkup perusahaan atau web klien yang tentunya dengan otoritas yang jelas. Menurut Daniel O'Leary, karakteristik sistem ERP adalah sebagai berikut. Yang pertama itu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan, pengguna server, apakah secara tradisional atau berbasis jaringan. Yang kedua itu ada memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Ketiga, memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Keempat, menggunakan database perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja, memungkinkan akses data secara real time, memungkinkan pemaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan, menunjang sistem multi mata uang dan bahasa yang sangat diperlukan perusahaan multinasional. Lalu terakhir itu ada memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Perkenalkan, nama saya David Putra Febriansa dengan 3 digit NIM terakhir 107. Next. Kenapa sistem RRP dapat meningkatkan kinerja perusahaan? Karena melalui sistem informasi enterprise yang terintegrasi, maka sistem ERP dapat mendukung sinergi dari semua fungsi yang ada di dalam perusahaan. Sistem ERP dapat melibatkan seluruh fungsi manajemen baik akuntansi, keuangan, produksi, penjualan, pembelian, produksi, gudang, dan sumber daya manusia. Dengan penerapan sistem ERP dapat meningkatkan kinerja usaha suatu sistem organisasi karena melalui sistem informasi enterprise yang terintegrasi, maka dikatakan bahwa sistem ERP dapat mendukung sinergi dari semua bagian yang ada dalam organisasi. Contohnya, ketika seorang konsumen melakukan input data pesanannya dalam sistem ERP, maka secara otomatis konsumen akan memperoleh semua informasi lengkap yang berkaitan dengan pesanan tersebut, seperti nilai hutang konsumen lewat pesanan sebelumnya, tingkat persediaan pesanan di gudang, jadwal pengiriman pesanannya, dan informasi lainnya. Next. Manfaat penerapan sistem ERP. Yang pertama, kualitas dan efisiensi, kedua penurunan biaya, ketiga pendukung keputusan, keempat kelincahan perusahaan, kelima sistem yang terintegrasi, enam sistem tidak hanya memadukan data dan orang, tujuh sistem ERP dapat menggunakan manajemen mengelola operasi. Next. Yang delapan,
sistem ERP dapat mengutarakan ekstraksi informasi. 9. Sistem ERP menghasilkan informasi. 10. Sistem ERP menciptakan struktur organisasi. 11. Sistem ERP menjamin seluruh aktivitas. 12. Sistem ERP mengendalikan seluruh proses bisnis. Next. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.